Hai, halo, kita ketemu lagi bersama saya Pras di channel Gerakan Masyarakat Transformasi Digital atau disingkat Gema Transdik. Nah, di channel ini kamu akan dapat banyak belajar tentang literasi digital. Oke, dan kali ini seperti biasa saya akan bagikan seputar media sosial. Namun, pembahasan kali ini amat sangat berpengaruh pada keamanan teman-teman atau Bapak Ibu yang menonton hari ini. Nah, keamanan apa? Keamanan data pribadi. Karena apa? Karena media sosial kita tanpa sengaja maupun sengaja data pribadi kita buka untuk orang yang tidak kita kenal. Nah, kalau orang tidak kita kenal itu baik, ya itu aman-aman saja. Tapi kalau ada maksud lain atau maksud jahat, wah tentu kita dalam hal yang kondisi yang kurang aman. Nah, oleh karena itu di video kali ini saya akan berikan 10 cara aman menggunakan media sosial. Oke, kita langsung saja apakah saja itu. Dan bagi kamu bagi Anda yang baru pertama kali mampir di channel ini, pastikan sudah klik subscribe dan klik tombol loncengnya agar dapat selalu video yang terbaru, dapat notifikasi dari channel ini, dari Gema Transdik. Oke? 3, silakan klik tombol subscribe. 2, dan 1. Sudah? Thank you banget. Oke, kita langsung saja ya. Nah, yang pertama adalah keamanan handphone Keamanan handphone. Nah, ini kalau handphone kita itu mudah digunakan oleh semua orang entah siapapun itu. Nah, tiba-tiba ada yang posting atau mengubah password kita atau bagaimana, itu tentu akan merugikan kita. Nah, oleh karena itu keamanan pertama yang perlu wajib Anda lakukan adalah menggunakan keamanan sidik jari atau keamanan sebuah pola di handphone, entah itu huruf S, huruf O. Nah, seperti itu ya. Saya yakin semua tipe handphone apapun kalau menggunakan Android itu ada. Nah, memang kadang ada yang HP tidak menggunakan sidik jari, tetapi rata-rata bisa menggunakan pola. Nah, kemudian, setelah itu, keamanan handphone yaitu update operating system secara berkala. Karena sering kita melihat sebuah handphone kita ada notifikasi bahwa handphone perlu diupdate OS-nya. Nah, kegunaan apa ini kalau kita mengupdate operating system-nya itu Kegunaannya adalah agar updatean yang terbaru menghapus data-data dalam arti program-program yang tidak mendukung. Nah, bisa jadi tanpa sengaja kita mengakses sebuah aplikasi atau sebuah website di mana data-datanya tersebut yang sangat merugikan itu masuk ke dalam handphone kita, di mana data itu bahasa pemrograman yang mampu mencuri data kita secara tidak langsung atau disebut malware. Nah, dengan mengupdate OS secara berkala itu akan terhapus secara otomatis. Ingat, yang dihapus adalah bahasa pemrograman, bukan foto Anda, bukan video Anda, bukan Nah, dengan begitu handphone kita cenderung lebih cepat lebih ringan dan pastinya jauh lebih aman. Oke, kita lanjut ke langkah ketiga. Nah, keamanan handphone yaitu menggunakan software resmi. Software resmi itu kita bisa dapatkan aplikasi resmi itu hanya di Google Play Store atau App Store bagi Anda yang menggunakan iPhone. Nah, apakah ada yang tidak resmi? Banyak sekali godaan kalau kita beli atau melihat di Google Play Store, wah ini harus beli nih softwarenya. Coba sih cari yang gratisan. Ada yang gratisan atau istilahnya di-crack, di-hack Yang gratisan itu berada di sebuah website yang tidak resmi websitenya orang lain, lalu ada tulisannya silakan download gratis. Nah, kita perlu curiga dengan hal itu. Kenapa? Karena kita perlu curiga ini software berbayar, tapi kita bisa dapat gratis, cuma-cuma tanpa perlu bayar bulanan atau membeli software tersebut yang ada di Google Play Store atau App Store. Nah, kita tuh perlu curiga. Biasanya rata-rata ada keuntungan di balik orang yang membuka kunci atau membuka free berbayarnya jadi gratis berbayar. Karena di dalamnya ada malware atau bahasa pemrograman yang mampu mencuri data pribadi kita. Memang data pribadi seperti apa sih? Seperti password. Nah, password email kita ketahuan, password media sosial kita ketahuan
entah itu Instagram, Facebook, YouTube. Nah, oleh karena itu, ya, jangan sampai ini terjadi gara-gara kita menggunakan software yang tidak resmi atau gara-gara tidak mau mengeluarkan uang sepersen pun, ya. Nah, itu yang menggunakan software resmi. Nah, yang selanjutnya adalah cek virus secara berkala, ya. Memang kita tidak pernah menggunakan software di luar yang resmi, ya. Kita selalu menggunakan software resmi, tapi tidak ada salahnya kita selalu cek virus berkala. Nah, rata-rata sekarang ini sudah ada, ya, antivirus yang tersimpan di dalam handphone. Nah, kita tinggal cari saja, ya, virus atau antivirus, itu silakan gunakan. Otomatis dia akan mencari sebuah program atau data program yang tidak sejalan dengan program aslinya, itu akan dideteksi dan dihapus, ya. Enak sekali dan itu gratis, ya, rata-rata itu gratis. Anda tidak perlu berbayar. Nah, kemudian untuk keamanan handphone, gunakan jaringan terpercaya. Maksudnya, nah, banyak sekali godaan, ya. Kalau kita datang sebuah kafe, ya, tiba-tiba ada tulisan WiFi gratis. Wah, itu udah pengen banget, ya, bisa hemat kuota. Nah, silakan digunakan dengan catatan, ya. Jangan mengakses, ya, sosial media Anda dengan memasukkan password. Kalau sosial media Anda sudah masuk sebelum Anda masuk ke kafe atau sudah login, itu tidak masalah. Tapi kalau dalam kondisi logout, Anda ingin login, ya, itu lebih baik dihindari karena kita tidak pernah tahu di dalam jaringan tersebut bisa ada orang memasukkan sebuah program dan password kita ketahuan. Nah, itu, ya. Jadi gunakan jaringan yang gratis itu hanya untuk browsing, ya, buka-buka di Google saja, bukan login ke data bank, ya, mungkin m-banking, mungkin masuk ke login ke Facebook, Instagram, YouTube. Nah, itu perlu dihindari. Oke, kita selanjutnya cek akun media sosial. Nah, ini dia. Apakah kita menuliskan profil diri seperlunya atau terlalu lengkap? Maksudnya kita SD di mana, SMP di mana, SMA di mana, dicantumkan kuliah di mana, dicantumkan bahkan sampai tahunnya. Loh, emang kenapa, Pak? Nah, hal ini bisa membuat orang yang punya maksud kurang baik, ya, itu bisa melacak ke tempat kita di mana sekolah, ya. Dia bisa tahu nama orang tua kita, ya, di mana tempat tinggal kita dulu, dan rata-rata data bank menggunakan data tersebut. Betul kan? Nah, oleh karena itu saran saya, gunakan profil diri seperlunya saja, tidak perlu terlalu lengkap, ya. Mungkin tinggal kita di kota mana, sudah cukup itu saja, bukan nama sekolah, ya, atau terlalu detail lagi, ya, mencantumkan bahkan nomor WA kita. Nah, itu saran saya jangan dilakukan. Oke? Gitu. Nah, kemudian password yang tidak mudah ditebak. Nah, ini dia. Kalau kita menggunakan password, ya, tanggal lahir kita, dan tanggal lahir kita itu sering kita munculkan, ya, dan apalagi kita sering tuh, ya, sengaja agar semua teman kita di media sosial tahu kalau kita berulang tahun. Nah, itu mudah sekali ditebak, ya. Oleh karena itu, saran saya gunakan password yang tidak mudah ditebak. Oke, huruf besar, huruf kecil, dan unik, ya. Kode unik, misalkan tanda bintang atau persen, ya, atau huruf baca, ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, mungkin ada berpikir bahwa lupa, saya lupa kalau ingat seperti itu. Silakan catat di tempat yang orang lain tidak bisa akses. Mungkin itu ada di kertas atau ada di tempat yang sering Anda lihat tapi orang lain tidak lihat. Nah, itu dia, ya. Dan saran saya, setiap media sosial, entah itu Facebook, Instagram, TikTok, itu passwordnya berbeda-beda. Kenapa? Karena kalau sama satunya kebobolan, itu semua media sosial kita akan kebobolan. Nah, saran saya, usahakan itu berbeda. Oke? Nah, kemudian setting akun media sosial kita perlu cek juga aktivitas login. Ya, itu nanti sebentar lagi, ya, sesaat lagi saya akan sharingkan bagaimana cara ceknya. Kegunaannya adalah kita bisa tahu, ya, siapa saja yang akses ke media sosial kita, contohnya Instagram. Dengan begitu,
kalau yang akses ternyata bukan kita perlu segera ganti password, ya. Dan gunakan autentifikasi 2 faktor. Artinya apa? Saat kita ingin mengakses media sosial kita tidak hanya menggunakan password, tetapi kita menggunakan OTP. OTP singkatan dari one time password, di mana password tersebut dikirimkan ke SMS atau ke WA kita. Biasanya ada 4 atau 6 angka seperti itu. Ya, biasanya dari Facebook kalau kita menggunakan autentifikasi 2 faktor. Nah, itu ya kalau ada orang yang tahu password kita saja, tetap tidak bisa masuk ke media sosial kita. Oke, jadi cenderung jauh lebih aman. Nah, ini dia setting keamanan. Ini dia caranya. Kalau di Instagram, silakan klik garis 3 di pojok kanan ya di profil Anda, lalu pilih pengaturan, lalu pilih keamanan. Nah, di sini kelihatan ada kata sandi. Kalau Anda ingin mengganti kata sandi, klik kata sandi. Kalau Anda ingin cek aktivitas login, silakan cek aktivitas login. Seperti saya katakan tadi, jikalau Anda melihat ada orang lain ya atau handphone lain mengakses akun media sosial Anda, segera ganti passwordnya. Lalu, ya, tapi pastikan Anda catat ya. Lalu autentifikasi 2 faktor ini silakan diaktifkan menggunakan SMS atau email seperti itu. Oke. Nah, kalau di TikTok bagaimana? Kalau di TikTok seperti ini, garis 3 di pojok kanan atas, lalu pilih pengaturan dan privasi, lalu pilih keamanan. Nah, di sini verifikasi 2 langkah. Oke, ada kelola izin aplikasi ya, sama aplikasi apa saja yang sudah terhubung dengan TikTok. Nah, itu perlu teman-teman perhatikan. Oke. Nah, lalu cek link. Ini dia paling banyak sering kebobolan karena godaannya itu begitu tinggi. Nah, ini ada sebuah studi kasus ya, contoh salah satu rekan saya, kenalan saya ya. Dia ingin sekali memverifikasi atau membuat Instagramnya centang biru karena followernya sudah puluhan ribu ya, tapi belum centang biru. Nah, tiba-tiba suatu ketika dapat WhatsApp isinya seperti ini. Dia mengatakan, ya saya coba terjemahkan dengan bahasa Indonesia, sorry, kami tidak bisa memverifikasi akun kamu. Tolong cek email dan password dan silakan login lagi. Terus ada tandanya Instagram, Facebook, alamatnya. Alamat ini benar, tetapi dia mengajak untuk mengklik link ini. Nah, ini dia. Please verify that you, pastikan kamu verifikasi kembali ya dengan link tersebut ya bahwa kamu pemilik aslinya, seperti itu. Nah, saat link ini diklik ada username dan diminta untuk masukkan password. Nah, coba kita sama-sama nih perhatikan ya. Linknya ini bukan link dari Instagram ya, ada Instagram security support.somecom. Nah, ini link bahaya ya. Jangan pernah menuju link tersebut ya. Kita selalu hati-hati, dan Instagram tidak pernah mengirimkan link ya. Instagram hanya mengirimkan kode OTP ya. Dan itu tentu seizin Anda ya. Ini ya. Ini sangat berbahaya dan banyak sekali ya link-link seperti ini. Contoh seperti Anda akan dapat pulsa sekian 50.000. Cukup klik link ini, lalu Anda klik linknya, Anda diminta untuk masukkan nama dan nomor telepon. Apa yang terjadi? Nomor telepon tersebut menjadi hak milik orang lain, dan di mana Anda menjadi sasaran orang-orang yang mengirimkan informasi, entah itu apapun, entah itu promosi, entah itu apapun ya. Oleh karena itu, saran saya, hati-hatilah, perhatikan detail kalimat yang ada saat Anda mendapatkan kiriman dari siapapun itu ya, siapapun itu. Oke, baik. Dan ini dia yang ke-10 adalah informasi yang diposting. Nah, sering kali kita tergoda untuk posting kegiatan anak kita. Kita lihat anak kita lucu ya, kita posting, dan hampir 60-70% postingan Instagram kita tentang anak kita. Nah, itu perlu dihindari. Kenapa? Yang pertama ya, orang yang melihat anak tersebut saat dewasa, dia tahu nama ibunya. Oke? Dan rata-rata data di bank untuk mengetahui nama ibu, dan itu jangan sampai itu terjadi. Oke? Saran saya, 80-90% jikalau Instagram itu milik Anda, postinglah kegiatan Anda, bukan kegiatan anak. Oke? Dan
Contoh misalkan anak lagi sekolah diposting ya, terus anak lagi makan diposting, itu perlu dihindari. Dan anak lagi mandi, mungkin dia masih tetap pakai celana tapi tidak pakai baju. Nah, itu mungkin anak sekarang tidak kenapa-kenapa ya, tapi saat dia besar dia malu. Bisa jadi foto itu sudah tersebar ke banyak orang. Nah, itu perlu dihindari. Nah, yang kedua adalah hindari posting tiket perjalanan. Karena di dalamnya saat ada orang ketik kode tiketnya, dia bisa tahu Anda akan pergi kemana, naik apa, seperti itu, jam berapa. Ya, kalau ada orang berniat buruk, itu bisa mencelakakan diri Anda. Oke? Dan data pribadi ini sering kali saya dengar melihat ya, data pribadi itu seperti sertifikat vaksin. Nah, itu dia. Jangan dilakukan, jangan diposting. Kenapa? Karena di dalam sertifikat vaksin ada NIK kita atau kode angka ya di KTP kita ya. Nomor KTP kita, nah nomor induk ya, itu jangan sampai itu dilihatkan ke orang umum. Karena dengan KTP ya, seseorang itu bisa menggunakan apa saja seperti pinjol, pinjaman online, pinjam duit ke bank ya, apapun itu. Jangan sampai data pribadi kita disalahgunakan. Oke? Nah, hindari posting real time. Saat kita lagi makan di kafe, lagi kita foto, saat itu juga kita posting ke Instagram atau Facebook, bahkan TikTok. Itu perlu dihindari juga ya. Kalau ada follower yang niatnya kurang baik, dia tahu di mana kita berada saat itu. Ada dua ya. Artinya bahwa rumah kita kosong, atau ya dia tahu kita akan pulang atau keluar dari mana. Nah, itu perlu dihindari ya. Bukan bermaksud untuk menakut-nakuti, tetapi ini untuk menjaga-jaga ya. Oke. Agar kita tidak terjadi hal yang buruk ya. Gara-gara kita terlalu aktif di media sosial. Nah, hindari posting kisah pribadi. Nah, ini kisah pribadi. Hindari itu. Kenapa? Karena dengan mengetahui kisah pribadi, orang tahu kita lagi sedih. Ya, misalkan kisah pribadi tentang kesedihan ya. Dan dia bisa masuk ke perasaan kita, dan akhirnya tanpa kita sadar kita bisa membagikan data pribadi kita. Nah, itu perlu dihindari. Oke? Dan baik, terima kasih. Semoga sharing saya ini bermanfaat dan Anda tetap aman, nyaman berbagi di media sosial. Dan jika ada pertanyaan, jangan ragu, silakan komentar di bawah, like bila suka video ini, dan share jikalau video ini dirasa bermanfaat agar banyak orang merasakan manfaatnya. Sekali lagi, terima kasih dan jangan lupa untuk klik subscribe. Sampai ketemu di video yang lain. Di sini atau di sini. Thank you.